fashion itu nggak ada yang jelek, fashion itu bagus semua. Fashion sendiri soalnya berfungsi kalau untuk saya pribadi sebagai identitas yang nunjukin jati diri orang itu. Fashion itu adalah model masa kini yang diikuti hampir semua orang. Ya, fashion itu kan fungsinya pasti banyak. Artinya pertama pasti untuk kesehatan. Kedua, dia kan pasti untuk jati diri si pemakai. Terus bagaimanapun satu fashion itu kan mengetengahkan martabat dari si pemakai pakaian itu. Kenyamanan itu dalam fashion itu penting sekali. Gimana? Soalnya kita berpakaian kalau kita nggak nyaman, gimana ya? Kalau nggak nyaman pasti nggak ribet deh kalau kayak dipaksain aja. Pasti kalau umpamanya percuma juga kalau umpamanya fashionnya sebenarnya bagus cuma nggak nyaman di diri kita juga percuma juga. Itu kan salah satunya. Salah banyaknya kan banyak sekali. Yang gua kenalin sekarang paling cuma kemeja, tank top, terus celana, jeans, sandal udah. Menurut gue simple, tidak terlalu juga. Ikat kepala, saya pakai ikat kepala sendiri nih, ikat kepala batiknya sendiri, batik dari Pekalongan. Saya pakai ikat kepala ini sendiri karena saya sendiri suka sama batik, cuma bukan dalam bentuk pakaian atau baju. Jadi yang bisa saya pakai ya di sini. Kalau celana jeans sendiri memang udah keseharian ya pakai celana jeans. Budaya lokal, kalau gue ada juga fashion, maksudnya baju-baju yang daerah, bukan daerah yang benar-benar daerah, maksudnya kayak batik, kebaya gitu gue ada. Tapi kan harus pada momen tertentu. Mungkin juga gue ke kampus ada kebaya kan. Kalau untuk batik sendiri sebenarnya kalau yang di kaos itu bukan batik, itu hanya corak batik. Kalau batik sendiri hanya yang dililin. Kalau yang ada di kaos-kaos itu cuma motif batik yang digambarkan di kaos gitu. Kalau batik sendiri ya di kain dengan prosesnya khusus gitu dengan memakai lilin. Sedangkan sekarang sendiri batik kalau menurut saya nggak lokal ya. Untuk saya lihat sendiri di majalah-majalah, di TV-TV, di mana-mana udah banyak, walaupun banyak orang sering ngelihat, tahu itu batik, cuma nggak tahu itu batik mana, dan itu udah internasional. Kalau fashion budaya kembali lagi ke momen ya. Kalau momennya lebih ke santai itu mungkin lebih ya santai, baju-baju santai aja gitu, kayak kaos mungkin, terus celana gitu-gitu yang mungkin itu juga didominasi sama yang luar. Setiap fashion tradisi pasti mempunyai masa depan. Seperti Prancis itu sekarang fashionnya luar biasa, padahal dia menggunakan tradisi Afrika. Dikembangkan, dikemas demikian rupa menjadi nilai industri yang begitu tinggi. Begitu juga di Indonesia, para desainer mengambil nilai-nilai tradisi, digunakan industri, dan sekarang yang namanya industri fashion itu di Indonesia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sekali, dan semuanya kan sekarang orang berbasis pada tradisi itu. Menghargai batik bukan dengan hanya memakainya. Kalau memakai semua orang juga bisa pakai, tapi dengan kita tahu nilai sejarahnya, kita tahu asal-asalnya. Dengan tahu, saya yakin orang-orang bakal lebih menghargainya. Buat anak muda, dia minimal punya baju batik atau daerah gitu, baju daerah masing-masing. Yang penting itu diberi pengertian. Artinya kita jangan menuduh anak muda itu ke barat-baratan apa. Jangan-jangan orang barat sekarang ke timur-timuran. Iya kan? Iya kan? Terus kita kadang-kadang berpikir seperti orang miskin. Itu persoalan besar buat saya. Justru kerangka pemikiran orang-orang Indonesia pada umumnya ini kerangka itu, umpamanya gini, contohnya tari pendet ditarikan di Malaysia, marah-marah semua orang kita.
seakan-akan ada benda kita dicuri, yang kayak gitu. Orang barat itu piano dibikin di Kerawang nggak marah kok, gitar dibikin Solo nggak marah kok, malah mereka itulah nilai ekonomi mereka gitu. Itulah not balok diajar di sini. Jepang itu nggak punya matematika, Jepang itu nggak punya bahasa Inggris, tapi justru matematika dan bahasa Inggris yang ngajarin orang Jepang. Yang bikin piano siapa? Orang Jepang. Yang belajar musik siapa? Orang Indonesia. Kita kan harus bayar mahal untuk itu. Orang Jepang itu karatenya di sini dipakai itu nggak marah. Iya kan, karate di sini kan nggak marah orang Jepang, malah kita datengin pelatih karate dari Jepang, kita malah belajar karate, kan gitu. Kenapa tari pendek di Malaysia kita jadi marah-marah? Kan harusnya kita bikin sanggar aja di Malaysia, tari pendek di sana, biar orang Malaysia nari pendek semua, sehingga itu menjadi nilai ekonomi. Gitu. Selalu terbalik ketika kita itu kehilangan sedikit dan kita merasa miskin, disitulah persoalannya. Kalau orang kaya diambil dikit malah dikasih, kan gitu. Apapun budaya kalian, selalu junjung tinggi karena kita Bhinneka Tunggal Ika.